Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu rasulah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang sangat mulia ini, pada hari yang sangat agung ini. Allah masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk menghirup udara, melaksanakan suatu kewajiban kita dengan sehat jasmani dan rohani. Salawat berbingkai salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang mengaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca suratul Fatihah. Dengan suratul Fatihah ini kita niatkan, ya Allah, sehatkanlah jasmani dan rohani kami, ya Allah. Berilah istiqomahan semangat pada diri kami dalam menjalani apa yang Kau perintahkan, dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang Kau larang terhadap diri kami, ya Allah. Ya Allah, dengan Al-Fatihah ini, dengan tawasul Al-Fatihah ini, semoga Allah senantiasa menjaga kedua orang tua kami, keluarga kami, sanak famili kami yang dalam keadaan sakit. Semoga Allah angkat penyakit lahir dan batinnya. Dan apabila ada di antara saudara kita, kerabat kita yang sedang mendapat musibah, semoga Allah mudahkan segala urusannya dan Allah segera selesaikan musibahnya. Dan apabila ada di antara kita yang sedang tertimpa problematika hidup, semoga Allah berikan jalan yang terbaik menurut Allah. Dan kita yang sedang belajar, semoga Allah berikan kemudahan kita di dalam memahami ilmu Allah, di dalam menghafalnya, di dalam mengamalkannya, sehingga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita petik di pondok pesantren ini, dimanapun kita berada, semoga menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi anak kebanggaan untuk kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat. Ala hadini wa qiyamil salih ila hadati sayyidil wujud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi jahi nabiyina Muhammad wa bi barakatil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah sekali lagi kita khususkan untuk guru-guru kita, baik guru yang dulu di TK, di TPA, di SD sampai detik ini. Semoga guru kita yang masih hidup Allah senantiasa disehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, kemudian Allah lancarkan segala apapun yang dihajatkannya, dan semoga kita muridnya senantiasa menjadi murid yang patuh dan takzim dan hormat terhadap guru-guru kita, khususnya ila murabbina rahina abina al-mahbub Nabi Faisal Muhammad ila umina al-qiyamah kita daidar khususan wajimil ma'alamina wajimil asadidatina bijahi nabina Muhammad nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, baik, pertemuan kita kali ini Ana mau ngebahas 3 pilar yang membuka pintu keberkahan. 3 pilar yang membuka pintu keberkahan. 3 pilar yang membuka pintu keberkahan. Apa itu barokah? Apa itu barokah? Yang ikhwan, apa itu barokah? Yang akhwat, apa itu barokah? Al-barakatu ziyadatul khair. Keberkahan itu menambahkan kebaikan-kebaikan. Kalimatnya barokah. Barokah itu sesuatu yang tidak logis, yang di luar nalar kita. Kayaknya sesuatu yang tidak mungkin, tapi karena adanya berkah jadi mungkin. Karena adanya berkah yang tadinya sempit jadi lapang. Karena adanya berkah. Berkah ini sesuatu yang tidak dapat dimanifestasikan, tidak bisa diwujudkan. Namun hanya sebatas seperti angin yang hanya dapat dirasakan. Itu berkah. Maka kalau misalnya ada orang yang bisa melihat berkah, itu luar biasa. Maka berkah itu tidak bisa dilihat, hanya sebatas bisa dirasakan. Hakala, ini tuh berkah. Masya Allah. Kita pulang, kita ada di pondok, kita belajar. Ya, belajar dengan semangat. Kemudian ada rezeki. Rezeki itu bukan hanya sebatas berbentuk materi, berbentuk tunai, berbentuk makanan bukan. Tapi rezeki itu kita bisa menghirup udara yang segar tanpa harus bayar. Itu namanya berkah. Tidak dapat kita lihat keberkahan itu. Dan sampai saat ini kita pun sedang mengalami, sedang merasakan berkah. Berapa banyak orang-orang yang tidak Allah berikan kesempatan untuk belajar seperti kita. Dan berapa banyak orang-orang yang ekonominya cukup, namun orang tuanya tidak mempedulikan pendidikan anaknya. Namun ada keterbatasan, ada kekurangan pada ekonomi di keluarga kita. Namun karena keberkahan dari Allah, nah Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kesempatan kita untuk belajar. Walaupun orang tua kita single parent, hanya bapak doang atau hanya ibu doang, namun karena keinginan orang tua kita agar anaknya lebih baik daripada orang tuanya, maka bagaimanapun caranya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Orang tua kita, ini namanya berkah. Kita sadar bukan dari golongan orang tua yang memiliki syariah, yang memiliki bulanan, hanya berpatokan pada harian yang dikumpulkan supaya anaknya bisa masuk pendidikan yang terbaik. Karena orang tua kita mengamalkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 3 kata Nabi, hak anak terhadap orang tuanya dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, memberikan nama yang terbaik. Ini hak antara anak dengan orang tua dan kewajiban orang tua kepada anaknya. Kemudian yang kedua, memberikan tempat tinggal yang baik
Dan yang terakhir, memberikan dan memperhatikan adab anaknya. Dan ulama hadis menjelaskan tentang yang poin ketiga ini, bahwa kata adab itu yaitu adalah memperhatikan pendidikan anaknya, di mana ia belajar, di mana ia mondok, kemudian akreditasinya seperti apa, kurikulumnya bagaimana, guru-gurunya seperti apa. Itu kepentingan orang tua terhadap anaknya. Maka 3 pilar yang membuka pintu keberkahan ini terkhusus adalah keberkahan di dalam ilmu. Yang pertama adalah adab sebagai syarat utama di atas kecerdasan atau intelektual. Diulang, yang pertama, adab sebagai syarat utama di atas kecerdasan. Itu adab terlebih dahulu. Ada sebuah kisah dari kisah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu mengutip satu peristiwa yang dialami oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kata Imam Malik bin Anas bilang gini ke kita nih yang sedang belajar, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Beliau mengajarkan bahwa persiapan hati dan sikap itu lebih penting daripada sekedar menghafal. Jadi ilmu itu bukan hanya sebatas kita menghafal, namun ilmu itu bagaimana caranya, bagaimana kaifiyahnya, bagaimana thoriqahnya, bagaimana metodenya, supaya ilmu itu merasuk ke dalam hati kita. Bukan hanya sekedar dihafal. Ilmu tanpa adab tidak akan membawa manfaat, kata Imam Anas bin Malik. Ilmu tanpa adab tidak akan kan jadi never gitu ya. Jadi tidak akan pernah membawa manfaat, bahkan bisa menjadi bumerang. Ilmu tanpa adab tidak akan membawa manfaat, bahkan bisa jadi bumerang untuk kita. Adab. Ini perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu aw rahimahullah. Kemudian mengutip perkataan Imam Yusuf bin Husain. Imam Yusuf bin Husain, kata beliau ini, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Dengan adab kamu, anda, antum, kita semua akan memahami ilmu dengan adab. Mengapa demikian? Karena adab adalah kunci pemahaman hati yang tawadu. Karena adab adalah kunci pembuka pemahaman. Titik. Hati yang tawadu, rendah hati. Tawadu itu asal katanya wadu'u, merendah. Kalau misalnya ditambahkan kata wadu'a syai', meletakkan sesuatu. Tapi kalau tawadu jadi merendah diri, merendahkan hati, ya, merendahkan hati. Hati yang tawadu di hadapan gurunya akan lebih mudah menerima cahaya ilmu. Hati yang tawadu di hadapan guru-gurunya tidak merasa saya sudah lebih hebat,
tidak merasa pangkat saya lebih tinggi, tidak merasa bahwa jabatan, ilmu, dan titel saya lebih tinggi dari guru saya. Tidak. Maka disitulah cahaya ilmu akan masuk ke dalam sanubari kita. Maka disitulah cahaya ilmu akan masuk ke dalam fuad. Bukan lagi qalb, tapi fuad. Masuk ke dalam hati kita. Karena merendahkan hati, merendahkan diri kita. Anda teringat satu ceramah ketika lagi hadir di satu majelis. Ada seorang habib ini bilang begini. Orang yang berkualitas bisa dilihat bagaimana kualitas akhlak dan adabnya. Orang yang berkualitas itu bisa dilihat bagaimana adab dan akhlaknya. Kalau hanya sekedar berilmu, kalau hanya sekedar berpengetahuan, kalau hanya sekedar intelektual, wallahi iblis jauh lebih berilmu daripada kita. Namun sayangnya iblis tidak punya adab. Nah itu sayang. Ceramah dulu beliau bilang, ketika kamu berhadapan dengan orang tuamu, kalau kamu memiliki ilmu, maka taruh dulu ilmumu. Taruh dulu ilmumu di hadapan orang tuamu. Udah jadi orang bodoh aja di hadapan orang tua. Jangan ngerasa udah sarjana, jangan ngerasa udah mondok lulus 6 tahun terus kemudian peteng-peteng di hadapan orang tua. Bukan, itu nggak kualitas. Tidak berkualitas ilmu kita. Dan ketika kita berjumpa dengan guru kita, rendahkan diri kita, rendahkan hati kita di hadapan mereka. Taruh dulu ilmu kita. Taruh dulu ilmu kita di hadapan mereka. Kita bukan apa-apa di hadapan mereka. Walaupun dia mengajar dulu kita TPA, alif, ba, ta, dan seterusnya. Nah justru beliaulah yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Tanpa kita belajar alif-alifan, maka mustahil kita bisa belajar Al-Quran sampai kita menghafal dan memahaminya. Itu karena apa? Karena guru. Dan ingat, guru pertama kali di dalam hidup kita adalah orang tua kita. Selepas kita dilahirkan di dunia ini, yang pertama kali guru yang hadir itu siapa? Bapak. Mengajarkan kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat tauhid ini diajarkan pertama kali. Baru setelah itu ibu yang mengajarkan kita cara jalannya, cara makan yang benar, duduk yang baik, diajarkan cara bicara yang benar, dipilihkan kosakata yang baik. Ya, diperhatikan betul oleh orang tua kita pakaiannya, diperhatikan betul oleh orang tua kita makanannya. Ya, subhanallah. Jadi, mohon maaf ya, jangan sampai kita salah kaprah, jangan sampai kita salah penafsiran, jangan sampai kita salah pemahaman. Maaf, di hadapan guru kita tawadu, kita rendah hati. Ya, kita berusaha untuk tidak berbicara kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Namun sayang, di hadapan orang tua justru kita berani dengan bicara nada yang lebih tinggi, bahkan sampai membentak. Guru pertama kali di dalam kehidupan kita adalah orang tua. Dia adalah orang tua. Jangan sampai kita depan gurunya bagus akhlaknya, tapi depan orang tuanya kurang. Nah ini yang salah. Ya. Terus kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, saya lebih menyukai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau orang beradab menentukan, dan orang yang beradab itu menampilkan bahwa ia memiliki ilmu. Tetapi kalau hanya orang berilmu namun tidak diiringi dengan adab, pertanda orang itu tidak mengerti dan tidak memahami ilmu. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Awliya, itu mengatakan hal demikian. Karena memang penting adab itu.
Karena memang penting attitude itu, karena memang penting budi luhur itu. Bagaimana cara kita membiasakan agar sampai kepada habits diri kita, bahkan sampai masuk ke dalam karakter kita. Membiasakan dari hal-hal yang kecil, membiasakan dari hal-hal yang remeh-temeh, membiasakan dari hal yang sederhana. Ada terhadap kitab itu jangan taruh di bawah, teman-teman. Itu kalau kita belajar kitab ta'alim muta'alim itu dikasih tahu tuh sama Kiai Hasyim Asy'ari. Itu dikasih tahu adab. Maaf ya, kita aja kalau misalnya HP kita jatuh dari saku kita, kita lihat HP itu jatuh dari kita, langsung kita ambil tuh. Walaupun dalam keadaan nunduk juga kita ambil. Walaupun dalam dalam bawah meja, kolong meja, di bawah kolong. Bahkan kalau misalnya HP kita sampai kecebur ke dalam sungai atau ke dalam telaga, kita berusaha buat ngambil. Namun kenapa sekarang ilmu, alat yang menjadi sumber ilmu, kita tidak memuliakan? Buku kita taruh bawah, kitab kita taruh bawah, pulpen jatuh kita taruh bawah, biasa aja. Ini yang salah pemahaman. Ini salah dalam memahami pelajaran. Kalau misalnya kita, ya Allah, sampai sekarang aja Al-Quran, ya Al-Quran, kan kita yakin ya kitab suci. Ini udah ilmu paling tinggi itu kan Quran. Di bawah Al-Quran apa? Di bawah Al-Quran hadis. Ada santri yang bawa Quran begini, kayak bawa Quran. Ada. Ada santri mana kalau lagi baca Quran dekat kaki, sejajar. Padahal kalau di dalam kitab yang membahas tentang Quran, ya anak lupa nama kitabnya. Baca Quran itu jangan sampai sejajar dengan paha. Baca Quran, angkat Quran kita, angkat Qurannya itu jangan sampai sejajar dengan paha. Ya, bahkan dahsyatnya lagi kalau misal Quran itu jatuh, langsung kan kita ambil dan cium. Ya, mohon maaf, salah. Kalau kita hanya cium covernya, ya betul kita apa? Buka dulu Qurannya, baru cium. Baru cium Qurannya, ayat-ayatnya. Jadi bukan covernya yang dicium. Ya, akhirnya kita kan kebanyakan ciumnya apa? Covernya kan. Yang betul itu apa? Buka dulu Qurannya, baru kita cium. Taruh kepala. Ada. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ya 3 pilar yang membuka. Ustaz nggak malam-malam kita singkat aja waktunya. Ya. Kemudian yang kedua, tawadu dan mujahadah. Tawadu dan mujahadah. Tawadu tadi apa? Rendah hati. Kalau mujahadah mengorbankan diri. Ya, tawadu dan mujahadah. Ustaz mengambil penggalan kisah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i ini, dahulu ya, aku membolak-balikan kertas. Kan kalau kita balikin kertas, bolak-balik kertas, ya, atau kita kebet, ya, itu biasanya kan ada suara, ya, ada suara. Kita bolak-balikan kertas, kata Imam Syafi'i. Ketika dahulu aku membolak-balikan kertas di depan Imam Malik, gurunya, di depan Imam Malik, tapi dengan cara yang sangat lembut, karena segan terhadap Imam Malik. Satu. Kemudian yang kedua, saat dars, ya belajar, itu Imam Syafi'i aus. Imam Syafi'i aus. Dia mau minum, tapi nggak jadi. Mau minum nih, ternyata pandangan gurunya menghadap ke arahnya, dia nggak jadi. Dia taruh lagi minumnya. Karena apa? Segan kepada gurunya. Ini sifat tawadu seorang ulama besar terhadap gurunya, Imam Syafi'i.
Kalau Anda baca satu tulisan ini judulnya mengapa siswa zaman sekarang banyak yang miskin ada. Ya. Kenapa siswa zaman sekarang banyak yang miskin ada. Ini sudah diteliti, ini sudah ditelaah, diobservasi. Kenapa siswa sekarang itu miskin ada? Satu ketika kasus, ya, ada ibu kepala sekolah itu ngegampar murid sekolah, digampar sama guru. Tahu apa yang terjadi? Si anak ngadu ke orang tua dan orang tua tidak terima dengan perilaku guru tersebut, maka dilaporkan ke polisi. Dan kerennya lagi, ini anak itu ngorok ke temannya, ya, dia nge-up ke temannya, ya, dia bilang gini, saya digampar gini. Akhirnya temannya ke bawah, ya, mengadakan demo di sekolah, minta diturunkan kepala sekolah itu. Ini miris, krisis merosot nilai ada di dalam dunia pendidikan. Akhirnya semua kelompok satu sekolah itu mendukung bahwa guru itu kepala sekolah itu harus diturunkan. Kerennya lagi, kepala bupati, ketua bupati, bupatinya dan wakilnya itu sama-sama mencopot jabatan guru itu, bupatinya. Ini apa yang terjadi teman-teman semua? Bahwa krisis moral, bahwa krisis attitude, bahwa krisis adab ini mulai terjadi dan merajalela di setiap daerah. Kalau anak sekarang kalau di sekolah, ya Allah, anak dapat kiriman video yang gurunya lagi ngajar, muridnya ngobrol, ada yang pakai headset, ada yang sambil scrolling, ada yang ngerokok. Kenapa guru diam sekarang ketika melihat satu yang tidak baik terhadap muridnya? Karena khawatir masuk akhir ada pembulian gitu. Aisyah, lomba pertama Rasulullah yang menang. Lomba pertama lari-lari dengan Siti Aisyah tadi. Karena Rasulullah masih energik pada saat itu, stamina-nya masih kuat. Namun di lomba kedua, di kompetisi yang kedua, Siti Aisyah yang menang. Karena Rasulullah tenaganya sudah mulai berkurang. Kalau yang pertama, Siti Aisyah bilang, yang pertama kata Rasul, aku yang menang. Kata Siti Aisyah, suatu saat nanti ketika kita lomba lagi, saya akan menang. Benar. Ini ya, perlombaan yang kedua yang memenangkan siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah bilang ke Rasul, tuh kan Rasul, yang menang di event kedua itu saya. Hadir. Nah, jadi ada ya, kita coba untuk kembalikan lagi khusus kita seorang santri. Kemudian juga ada kesabaran. Belajar itu sabar. Bukan hanya tulus zaman, bukan hanya waktu yang panjang, tapi ingat, guru itu bukan seperti malaikat yang hanya fokus pada satu titik, pada satu sifat, ya. Tapi guru itu manusia pada umumnya yang diliputi sifat-sifat yang kadang positif, yang kadang negatif. Guru, bersabarlah terhadap kerasnya sifat atau sikap seorang guru terhadap muridnya. Kadang ada guru kita yang keras, kadang ada guru kita yang intonasinya tinggi. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu, ya, sesungguhnya
gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhi atau menentang guru tersebut. Ketegasan guru adalah kasih sayang. Ketegasan guru adalah kasih sayang. Santri harus sabar. Santri harus sabar menghadapi guru yang seperti ini. Karena kan guru macam-macam. Ada yang gurunya tegas, ada yang gurunya masih semi-semi, kadang tegas kadang santai, ada yang nggak pernah marah sama sekali ada. Dan guru yang keras, guru yang tegas itu bukan berarti membenci kita, bukan berarti tidak senang dengan kita. Yang sedang dididiknya itu adalah perbuatan yang tidak baik yang ada di diri kita. Selepas kita berubah, selepas kita evaluasi diri kita, maka gurumu nggak marah. Demi Allah, tidak ada guru yang membenci anak muridnya. Nggak ada guru yang benci sama anak muridnya. Cuman terkadang hati kita yang kurang mampu, hati kita yang belum siap menerima rasa sakit yang diberikan oleh guru kita itu. Terkadang diri kita yang belum siap. Guru marah-marah, guru berbentak, guru menghukum kita. Kadang hati ini ngejengkel, kadang hati ini ngedumel, ngomongin gurunya salah pas itu. Ini awas, hati-hati. Yang menyebabkan gagalnya ilmu kita pelajari, yang menyebabkan gagalnya ilmu kita pahami, yang menyebabkan gagalnya ilmu kita amalkan, sebab karena adanya kebencian di hati kita terhadap guru kita. Sabar. Jadi sabar itu bukan hanya tulus zaman, waktunya lama 6 tahun, selepas dari mondok harus menuntut ilmu lagi, masuk ke perguruan tinggi, S1-nya 4 tahun, S2-nya 2 tahun, S3-nya 4 tahun doktor, baru ingin ngambil profesor, titel profesor, harus telitian, ya, mengambil sesuatu yang diteliti. Itu kan cukup lama waktunya, kurun waktunya. Tulus zaman. Waktunya lama, dan ternyata sabarnya bukan hanya sebesar itu doang. Ketika guru ngebentak, guru tidak senang, guru ngomel-ngomel, kita harus terima. Sabar namanya. Istighfar, ya. Kalau ada guru marah-marah ke kita, istighfar. Ya Allah, mungkin Imam Syafi'i itu keren banget. Imam Syafi'i itu keren banget. Sebelum belajar kan pernah ada cerita. Sebelum belajar Imam Syafi'i itu apa? Sedekah dulu. Ketika sedekah diniatkan, ya Allah, saya ingin belajar dengan guru saya, maka saya berharap kepadamu, saya memohon kepadamu, ya Allah, tutuplah semua aib guru-guru saya, tutuplah semua kesalahan guru-guru saya, sehingga yang nampak, yang kau tampilkan di hadapan hamba hanyalah kebaikan dan kesolehannya saja. Ini adab seorang murid terhadap gurunya sebelum cari ilmu. Ya, ini adabnya. Subhanallah. Apalagi ya Allah, teman-teman tahu kan ya yang kasus Trans 7, tahu nggak? Ya. Yang Lirboyo, ya Allah, yang disorot, yang di highlightnya malah Lirboyo, salah satu pondok tertua. Salahnya itu tuh, ya. Kan ya kalau kita ya sebagai santri, kayak narasinya, redaksinya itu menampilkan ujaran kebencian. Ya, pondok tuh kayak gini ya. Apa sebutnya itu feodal. Kita jalan gini, kita cium tangan ke guru kita. Mungkin bahas, ada dalil salafnya itu. Ada dalil salafnya. Dalil salaf itu apa? Dalil salaf itu ada dua. Yang pertama Quran, kemudian yang ketiga hadis. Ini dalil salaf. Oke. Poin ketiga menjaga keberkahan. Poin ketiga, 3 pilar membuka pintu keberkahan, menjaga keberkahan. Tanda kurung, mendoakan dan menghindari gibah, tutup kurung. Mendoakan dan menghindari gibah, tutup kurung. Menjaga keberkahan, tanda kurung, mendoakan dan menghindari gibah, tutup kurung. Jadi caranya dua, menjaga keberkahan, mendoakan dan menghindari gibah.
Guru telah berbuat kebaikan terbesar, yaitu memberikan ilmu. Al-ilmu ghani, ilmu itu mahal. Al-ilmu ghani, ilmu mahal. Membalasnya adalah kewajiban, dan doa adalah bentuk balasan tertinggi yang dilakukan oleh santri. Saya ulang, guru telah berbuat kebaikan terbesar, yaitu memberikan ilmu, yaitu memberikan apa? Ilmu. Al-ilmu mana? Al-ilmu ghani, ilmu itu mahal. Membalasnya adalah kewajiban. Membalasnya adalah kewajiban. Membalasnya adalah kewajiban, dan doa adalah bentuk balasan tertinggi. Dan doa adalah bentuk balasan tertinggi yang dapat dilakukan santri. Dan doa adalah bentuk balasan tertinggi yang dapat dilakukan santri. Doa. Doain gurunya nggak? Doain gurunya. Kalau misalnya kita ada yang nggak senang dengan perbuatan guru kita, kita lihat nih, ada titik kesalahan, ada celah keburukan di guru kita, bilang ke Allah, ya Allah, tutuplah keburukan, tutuplah aib-aib guru saya, sehingga yang Allah tampakkan hanyalah kebaikan-kebaikan. Ya, ini pesan ulama. Ana sampaikan ke teman-teman semua, yang ikhwan dan akhwat. Kata ulama kita gini, mendoakan wajib bagi santri, mendoakan guru sepanjang hayatnya. Diulang, wajib bagi santri mendoakan guru sepanjang hayatnya, bahkan setelah beliau wafat. Bahkan setelah beliau wafat, serta memperhatikan keturunannya. Yang pertama, mendoakan gurunya sepanjang hayat, bahkan setelah beliau wafat pun kita doakan. Kemudian yang kedua, memperhatikan keturunannya. Titik. Doa adalah pengikat batin antara murid dan sumber ilmu. Doa adalah pengikat batin antara murid dan sumber ilmu. Kalau kita mendoakan guru-guru kita setiap hari selepas sholat, maka ittisoru, hati kita nyambung, batin kita nyambung ke guru kita. Ini kata ulama kita, mendoakan. Kemudian poin ketiga, menghindari ghibah. Para ulama berkata, ini kata ulama nih, kata ulama kita, ulama mengatakan daging para ulama itu beracun. Daging para ulama itu beracun. Santri dilarang keras membicarakan aib, kesalahan atau kekurangan guru, tanda kurung digibahkan. Daging para ulama itu beracun. Santri dilarang keras membicarakan aib, kesalahan dan kekurangan guru dengan cara digibahkan. Yang lebih parahnya lagi, menyebarkan aib guru kita dapat menghilangkan keberkahan ilmu dan merusak hubungan spiritual kita dengan guru. Menyebarkan aib guru dapat menghilangkan keberkahan ilmu, satu. Kemudian yang kedua, terputusnya hubungan spiritual kita dengan guru. Terputus.
Ya, guru kita itu setiap, ya Masya Allah kalau dengerin Abi itu selalu mendoakan kalian, kita semua dimanapun berada. Abi itu selalu bangun di sepertiga malam dengan Umi mendoakan muridnya supaya jadi. Allahumma ij'al auladana wa zuriyatana wa talamidana min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa la taj'al wa iyyahum min ahli al-dhaib was-su'. Doa guru tuh. Bahkan ketika guru berbuat salah, karena juga manusia, adabnya adalah menutupi dan mendoakannya. Kalau kita ngelihat kesalahan guru kita, ya adabnya apa? Menutupi dan mendoakan guru kita. Ini Islam mengajarin seperti ini, teman-teman. Ya, Islam mengajarkan hal demikian. Kita masuk ke feodalnya. Yang terjadi saat ini, kita jalan-jalan. Ini kalau jalan seperti ini, izin. Kalau kita jalannya kayak gini, jalan-jalan kayak gini, itu namanya tazalul, merendahkan diri kita di hadapan manusia. Tazalul namanya. Itu kalau menurut Islam itu musyrik besar. Nah, itu salah satunya musyrik besar. Namun bukan seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah demikian itu. Kita jalan, kan kalau misalnya kita saling sama guru kita begini. Oh. Jadi bisa saling. Selama seperti Nah, kalau misalnya di dunia barat ya seperti ya. Tetapi kalau ulama kita mengajarkan demikian kan dicium. Ya, dicium. Awas, hati-hati. Jangan sampai salah pemahaman, jangan sampai salah penafsiran. Nah, ini Nabi nggak mengajarkan demikian. Ini dalil-dalilnya orang seberang gitu ya. Nah, demikian kata Nabi, orang yang memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang muda, versi hadis kan ada dua. Dan dia memahami betul kalau yang versi kedua ini, dan dia berusaha untuk memahami bagaimana keadaan ulamanya. Versi kedua ya, versi kedua hadis. Memahami ulamanya, maka itu termasuk orangnya mukmin. Ya, kita cium tangan dengan guru kita. Mohon maaf, setiap daerah itu memiliki perbedaan dalam segi adab. Ya, setiap daerah memiliki perbedaan dalam mengaplikasikan bentuk adabnya. Ya, kalau teman-teman ke Timur Tengah, amin, yang ada niatan mau Timur Tengah. Kalau teman-teman ke Timur Tengah, ke Saudi dan lain sebagainya, cium tangan, ya begini. Kalau misalnya kita cium tangan seperti ini, dia nggak biasa. Maka ulama kita, ya, tadi yang menjelaskan Ustaz tadi Hidayat. Ini kalau ulama kita itu mengajarkan cium tangan seperti ini. Kita merendahkan diri kita. Mohon maaf kalau misalnya santri, ya, maaf ya, ini diangkat justru tangan guru kita hampir setara dengannya, itu berarti kurang kita yang anak ngeliat kayak gitu. Jadi pas depan guru ya udah begini. Ini nggak ada merendahkan hatinya dengan menunduk sedikit. Kalau menunduk yang berlebihan, itu di Indonesia. Kalau di Jepang gimana cara adabnya itu? Menunduk seperti ini. Jadi kan setiap daerah memiliki perbedaan dalam menampilkan adabnya, dalam mengaplikasikan adabnya. Seperti itu. Ya, ini bentuk adab teman-teman. Orang dilihat pertama kali itu adalah adabnya. Ya kalau misal mungkin kalau ada yang terlalu berlebihan nampilkan, karena berlebihan kayak gini karena cinta. Mohon maaf ya, kita mengadakan maulid kan kalau menurut orang seberang karena berlebihan, tapi karena bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad, maka kita buat maulid. Sama halnya kalau ada murid yang mohon maaf sampai jalan kayak gini di hadapan gurunya, nah ini karena bentuk kecintaan dan tawadu rendah hatinya ya kepada guru-gurunya. Ini bukan feodal teman-teman. Awas, feodal itu cuma framing. Namun adab itu realita. Dan feodal itu nggak ada di ajaran agama Islam. Itu cuma paham dari Barat. Ingat teman-teman, ketika sekutu Amerika Serikat itu kan punya musuh besar, Uni Soviet yang saat ini pecah jadi 15 negara. Akhirnya sekutu Amerika Serikat ini nyari musuh.
Dan ada buku yang diterbitkan pada tahun 90. Ini mengatakan, ingat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa dia adalah rajanya dunia. Bahkan nanti akan datang musuh terbesarmu dari dua sisi, dari dua lini. Yang pertama, musuh pertamamu adalah orang Islam. Orang Islam. Kemudian yang kedua, musuh terbesarmu adalah etnis yang berwarna kulitnya berwarna kuning. Orang Cina, orang Korea, orang Jepang akan jadi musuh terbesar orang Amerika Serikat. Namun saat ini Amerika Serikat masih unggul karena ada bantuan ya dari Israel. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ, Amerika itu Israel besar, dan Israel besar adalah Amerika kecil. Ini saling berkaitan satu sama lain. Ada sejarahnya. Di buku itu ditulis oleh Dr. Adyan Hussein, salah satu pakar pendidikan dan dekan Fakultas Tarbiyah S2 Magister di Ibnu Khaldun. Beliau itu menulis Dr. Adyan Hussein. Itu beliau menulis tentang sejarah daripada kenapa adanya hubungan yang kuat, adanya hubungan yang sangat hebat, istimewa antara Amerika dengan Israel. Itu dibahas di buku itu. Ada bukunya yang ditulis oleh Dr. Adyan Hussein. Ya, Indonesia itu salah satu mayoritas Muslim. Ya, salah satu negara mayoritas Muslim. Kalau kata dosen anak, Islam ini seperti giant sleeping, raksasa yang sedang tidur. Dan suatu saat nanti giant ini akan bangkit, raksasa ini akan bangkit. Entah kapan nanti akan bangkit. Selepas ya Islam ini bangkit, nanti Islam akan menduduki kembali dunia dan masa kejayaan Islam sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW itu akan kita rebut kembali. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Ya betul itu Wallahu a'lam. Ya, nah ini dalilnya ya, yang tentang nunduk-nunduk itu dalilnya. Yang pertama di dalam kita hafal semua ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk tunduk dengan maksud ihtiraman, menghormati, ya. Karena Nabi Adam alaihissalam diajarkan ilmu oleh Allah, kemudian Nabi Adam alaihissalam mendemonstrasikan, memperlihatkan ilmunya kepada seluruh malaikat, maka di situ disuruh untuk ihtiraman karena punya ilmu. Satu. Kemudian di dalam Quran surat Yusuf ayat 100, anggota keluarga Nabi Yusuf alaihissalam itu nunduk sujud dengan Nabi kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf diberikan kelebihan hikmah dan ilmu oleh Allah karena punya apa? Ilmu. Kemudian masalah cium tangan, emang Nabi pernah mengajarkan? Ada dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad. Para sahabat mencium tangan dan mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Wah, itu hanya untuk Nabi dong kalau seperti itu. Ada di riwayat lain. Pertama, Ibnu Abbas bantu Zaid bin Sabit naik bihal. Kemudian Zaid bin Sabit malah cium tangan dan cium kaki Ibnu Abbas. Satu. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah mencium tangan dan kaki sahabat Abbas. Dua. Kemudian riwayat yang ketiga, Imam Muslim pernah minta izin untuk mencium tangan dan mencium kaki Imam Bukhari. Inilah dalil-dalil salaf yang dikatakan bahwa cium tangan itu tidak diajarkan oleh Nabi, namun ternyata ada dalam riwayat para sahabat mencium tangan Nabi dan para sahabat pun saling cium tangan dan cium kaki. Seperti emang kayak gini karena di framing aja, di framing di media sosial kayak gini, kemudian narasinya seperti ini. Jadi akhirnya kita yang anak pesantren, wah ini mah feodal, wah ini mah feodal kalau berlebihan. Ya ingat tidak ada bekas. Anda ingat dalam kitab Al-Mukhtar Nabawiyah, Hadithun Nabawiyah yang ringkasannya itu kata Nabi ini, man zaru aliman faka'annama zarani, sebagai penutup,
Man zara 'aliman faka'annama zarani, siapa yang mendatangiku, siapa yang mendatangi ulama, siapa yang mendatangi orang alim, siapa yang mendatangi gurunya, maka seakan-akan ia mendatangi. Kata Nabi, wa man safa'a 'aliman faka'annama safahani, dan siapa yang cium tangan gurunya, dan siapa yang cium tangan ulama, dan siapa yang cium tangan ustadznya, dan siapa yang cium tangan kiainya, maka seakan-akan cium tangan denganku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya, dan siapa yang duduk bersama dengan orang alim, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan untayan-untayan kalimatnya, maka seakan-akan ia duduk bersama denganku di dunia. Wa man jalasani fid dunya ajalastu ma'i yaumal qiyamah, dan siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka nanti suatu saat dia akan duduk bersamaku fil jannah, maka dia akan duduk bersamaku di dalam surga insyaallah. Alhamdulillah. Allahul kafir.